Nah, kenapa? Muqaddaro, diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena ada ya mutakalim. Ya, karena apa? Karena ada ya mutakalim ini, teman-teman. Jadi setiap lafaz yang mudhaf kepada ya mutakalim itu semuanya diperkirakan. Rafa'nya diperkirakan, nasabnya diperkirakan, jernya diperkirakan. Waalaikumsalam. Apa itu musyar ilaih, Kak? Musyar ilaih itu adalah lafaz yang terletak salah isim isyarah ketika ada al. Contohnya seperti ini. Hadza kan isim isyarah. Ketika salahnya ada al, itu berarti menjadi musyar ilaih, Kak. Salahnya menjadi musyar ilaih. Al-kitabu menjadi musyar ilaih. Nah, kenapa al-kitabu kok bisa dibaca dhamma atau rofa? Karena hadanya menjadi mubtada kedudukannya. Mubtada itu sama kayak rofa i'rabnya. Itu, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, kok bisa al-kitabah? Kenapa? Kok bisa al-kitabah? Kita lihat hada, teman-teman. Al-hada di sini menjadi maf'ulun bihi daripada lafaz ra'aitu. Maka kalau jadi maf'ul bi, maka harus sesuai, sama-sama dibaca rofa. Ini namanya musyar ilaih. Menjadi apa? Menjadi badal na'at atau bayan, ya. Ini, teman-teman. Gitu ya. Sama yang bawah juga. Ala hadzal kitabi, ini juga sama. Seperti itu ya. Oke, ini teman-teman bisa dapatkan di bio untuk bisa mendapatkan akses belajarnya. Mulai dari materi, e-book ataupun kelasnya. Muqaddaro bagaimana? Muqaddaro itu diperkirakan. Muqaddaro itu artinya diperkirakan. Jadi muqaddaro itu diperkirakan, tidak jelaskan. Contohnya, qolami. Ini menjadi mubtada kan? Mubtada itu kan bisanya dhamma, teman-teman. Tetapi di sini tidak ada dhamma. Kenapa? Karena diperkirakan atau muqaddaro. Gitu ya. Qolami jamilun. Pena saya itu indah. Akhadtu qolami, saya mengambil pena saya. Ini menjadi maf'ul bi, juga diperkirakan. Seperti itu kayak. Oke. Selanjutnya, di sini ada lafaz baiti. Kembali lagi, kalau hadza tadi menjadi mubtada, baiti ini kedudukannya menjadi apa? Baiti di sini kedudukannya menjadi apa, Kak? Coba ditebak. Baiti di sini kedudukannya menjadi apa? Baiti kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Oke. Ini menjadi mubtada ya. Ingat, teman-teman, baiti ketika mudhaf kepada yang mutakalim, ingat ya, ini yang mutakalim berarti itu tidak ada al, dilarang ada al. Ingat ya, setiap lafaz yang ada yang mutakalim itu tidak boleh al. Salah. Makanya kalau antum bilang hadzal qalam, al-qalami, salah. Kenapa? Karena ada yang mutakalim, maka alnya harus dihapus. Apakah ini isim ma'rifat? Iya, ini adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf kepada ya mutakalim. Kenapa? Isim ma'rifat karena mudhaf kepada ya mutakalim, maka disebut dengan apa? Isim ma'rifat. Ya, ini adalah isim ma'rifat. Oke, teman-teman. Kemudian baiti di sini menjadi mubtada, berarti amamal masjid ini kedudukannya menjadi apa? Ketika ada mubtada, amamal masjid ini menjadi apa kira-kira? Abaita ini tuh isim tasniyah, menjadi khobar daripada lafaz baiti ya. Menjadi khobar daripada lafaz baiti. Nah, teman-teman, di sini kira-kira khobar apa? Coba di sini kira-kira khobar apa? Di sini kira-kira khobar apa? Amamal masjidi. Khobar mufrad salah. Khobar syibu jumlah, luar biasa teman-teman semuanya ya. Ini ahsantum. Jadi khobar itu adalah kata yang terletak setelah mubtada, biasanya disebut dengan khobar. Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Khobar itu adalah isim yang dibaca rofa setelah mubtada menjadi pelengkap. Ciri-cirinya apa, Kak? Lafaz yang diawali fa setelah amma. Ini, teman-teman. Ammar rajulu fasobirun. Ini contoh dari khobar. Jadi kalau kita menemukan ada amma, ya itu pasti biasanya menjadi mubtada. Ya, kalau kita menemukan amma, lafaz salahnya itu menjadi mubtada. Ya, fasobirun menjadi apa? Menjadi khobar, dan khobarnya itu harus ada fa. Ini satu pasang ya. Ketika kita ada amma berupa mubtada, maka khobarnya harus ada fa. Contohnya, ammar rajulu fasobirun. Adapun laki-laki itu sabar. Adapun laki-laki itu sabar, teman-teman ya. Oke. Kalau sekarang kita ammal mar'atu. Di sini kira-kira pakai fasobirun apa fasobirotun? Coba ditebak. Kalau isi amal mar'atu kira-kira pakai fasobirun atau fasobirotun?
Fasobiratun, tamam ya. Ini sudah pasangan satu kalimat, amma dengan fa. Oke. Nah, itu sering kita temui teman-teman di kitab fikih atau di muhadasah seperti itu. Yang kedua, yang terletak salaf wakada. Wakada ini menjadi khobar, al-mu'allimu menjadi mutada. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada daftarnya di sini, Kak. Di sini kan ada link ya, teman-teman. Teman-teman bisa daftar pakai admin kami di sini atau klik link di sini. Jadi di sini ada untuk bergabung mendapatkan materinya dan juga latihannya di sini, Kak, paling atas sendiri. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan e-book, kemudian latihan, kemudian informasi live, grup dan lain sebagainya. Seperti ini, Kak. Jadi kami potong dari 75 menjadi 30 saja untuk mempermudah teman-teman di live ini. Teman-teman bisa langsung saja klik di sini. Oke. Nah, teman-teman isi email, kemudian phone number, dan di sini klik 2. Otomatis nanti masuk ke emailnya masing-masing. Nanti kalau suruh pindah ke browser, pindah ke browser teman-teman. Atau mau ikut kelasnya, monggo. Di sini kelasnya ada 2, Kak. Ada private, semi-private. Kalau semi-private itu bareng-bareng teman-teman, dan materinya itu terstruktur. Jadi dari nol itu sangat cocok. Atau mau mahir juga nanti private juga. Karena di sini satu tutor, satu murid. Dan waktunya bebas, teman-teman bisa menyelesaikan. Cara daftarnya bagaimana teman-teman? Di sini. Di sini ada pojok teman-teman. Bisa klik di paling pojok. Atau DM admin kami ada di sini. Gitu ya. Selanjutnya, di sini tadi berupa khobar ghairu mufrad. Itu ya. Khobar ghairu mufrad. Nah, di sini tadi yang berupa apa? Yang berupa dzaraf. Jadi dzaraf itu termasuk khobar ghairu mufrad yang berupa syibu jumlah. Contohnya Zaidun fil baiti. Ini Zaidun menjadi mubtada, fil baiti menjadi khobar. Coba kalau ini kira-kira berupa apa teman-teman? Fil baiti ini berupa susunan apa? Coba ditebak, fil baiti ini kira-kira susunan apa? Fil baiti kira-kira susunan apa? Susunan jar majrur. Tamam. Ini menjadi khobar yang berupa jar majrur. Ya. Ini susunan jar majrur. Selanjutnya al-kitabu fawqa tawilati. Jar wa majrur. Jar majrur. Al-kitabu menjadi mutada. Kalau fawqa tawilati ini menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar yang berupa apa? Yang ini berupa apa? Kalau ini jar majrur, kalau ini dzaraf madzruf. Tamam ya. Sama. Kalau ini berupa jar majrur, jenisnya. Kalau yang di bawah namanya dzaraf. Apa yang di bawah namanya dzaraf, ya. Buku itu di atas meja. Nah, di atas ini namanya dzaraf. Dzaraf apa teman-teman? Fauqa, ada yang tahu fauqa dzaraf apa? Fauqa ini dzaraf apa kira-kira, Kak? Fauqa dzaraf apa namanya? Dzaraf makan. Tamam. Fauqa adalah dzaraf makan, artinya tempat, di tempat atau di atas teman-teman ya. Bagaimana contoh dzaraf? Kita harus tahu dzaraf itu ada contohnya. Tidak asal-asalan kita menyebut dzaraf. Dzaraf itu kan ada 2 teman-teman ya. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Ini dzaraf ya. Zahabatil bintu lailan. Zahabat ini fi'il apa? Zahabat. Zahabat ini fi'il apa teman-teman? Zahabat. Zahabat kira-kira fi'il apa? Zahabat. Fi'il madhi. Al-bintu ini menjadi apa al-bintu? Al-bintu menjadi apa al-bintu? Al-bintu menjadi fa'il daripada lafaz zahabat. Artinya anak kecil atau anak perempuan pergi lailan menjadi mudhoraf. Lailan di malam hari. Ya, lailan di malam hari. Kalau yang di bawah laibal auladu, alaibal dzaraf zaman ini, Kak. Ya, fil baiti ada huruf jar teman-teman. Jadi bukan dzaraf zaman tapi jar majrur. Laibal auladu ini menjadi mufa'il, naharon menjadi dzaraf. Ya. Sama, mauful fi dzaraf tuh tidak jauh beda. Tahta ini artinya di bawah. Contohnya jalasat tiflu tahta syajara. Jalasa duduk tahta syajarati, anak kecil di bawah pohon. Anak kecil duduk di bawah pohon. Tahta syajarati di bawah pohon. Ingat ya. Ini sambil nanti teman-teman diperhatikan. Ada tahta, ada fauqa, ada qabla, ada ba'da, ada amama. Oke, ada yamina.
ada shimala, oke, ada janiba, ada ma'a, ada haula. Ini contoh dari dhorof atau maf'ul fi. Gitu teman ya. Ini teman-teman bisa dipelajari juga. Oke. Selanjutnya, di sini kita bahas yang tadi. Amamal masjidi itu menjadi khobar. Berarti amama ini dhorof apa? Amama ini kira-kira dhorof apa teman-teman? Kalau hal itu berupa sifat Kak, atau isim fa'il. Nanti kita jelasin hal juga ya. Dhorof makan. Oke, apa artinya amama? Kira-kira apa artinya amama? Bagi teman-teman yang ingin belajar konsisten, ada materinya, ada informasi live latihan bisa di sini. Atau ikut kelasnya teman-teman, nanti juga bisa. Kelasnya ada di sini ya, informasinya ya. Nanti di sini. Jadi caranya bergabung, klik tombol di sini, teman-teman nanti akan mendapatkan aksesnya via email masing-masing. Di depan, tamam. Artinya di depan. Amam lafzidi di depan. Oke, kalau waro'ah apa kalau waro'ah? Kalau waro'ah apa kalau waro'ah? Kalau waro'ah artinya waro'ah? Waro'ah. Di belakang. Ya. Waro'ah di belakang. Ya benar sekali. Amam masjid di belakang, di depan masjid. Berarti al-masjid di sini itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah, teman-teman? Al-masjid di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Al-masjid ini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Kok bisa isim ma'rifat? Karena ada alnya ya. Isim ma'rifat kenapa? Karena ada alnya. Jadi setiap lafaz yang ada alnya disebut dengan apa? Isim ma'rifat. Ya. Ini contoh isim ma'rifat seperti ini, Kak. Jadi lafaz yang ada alnya itu semuanya adalah isim ma'rifat, ya. Ar-rajulu, kemudian alhamdu, ar-rasulu. Enggak, ini Kak. Cabang apa namanya kayak. Kami kan dulu belajar di Al-Miftah, belajar di Pare Kediri. Kemudian kami jadikan satu menjadi materi yang sangat mudah untuk dipahami. Karena di sini mencakup untuk muhadasa dan juga baca kitab. Nah, kalau Al-Miftah kan harus baca kitab. Kalau ini untuk muhadasa juga, ya. Ar-rajulu artinya laki-laki. Al-mar'atu artinya perempuan. Ya. Al-madrasatu artinya sekolah. Jadi semua lafaz yang ada alnya termasuk dengan apa? Isim ma'rifat. Gitu kayak. Ini seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, di sini al-mamal masjidi berarti adalah al. Amamal masjidi berarti di sini ada al, adalah ma'rifat. Kemudian kira-kira ini termasuk mustaq atau isim jamid? Al-masjidi di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Al-masjidi di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq, tamam ya. Al-masjidi di sini adalah isim mustaq. Al-masjidi adalah isim mustaq. Tamam. Gimana rasanya? Kemudian ini adalah isim mustaq. Kemudian kenapa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Al-masjid di sini kenapa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Kenapa al-masjid di sini disebut isim mustaq? Ada yang tahu alasannya, Kak? Al-masjid di sini kenapa? Isim maf'ul salah bisa ditasrif benar tapi alasannya kurang mengena. Bisa ditasrif. Oke, isim makan. Nah, ini paling benar, isim makan. Jadi semua lafaz yang bisa ditasrif itu namanya isim mustaq, ya. Ini di jam ketiga. Nih. Jadi semua lafaz yang bisa ditasrif, teman-teman. Salah satunya ada masdar mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, kemudian isim alat, isim taskir, isim tafdil, isim nasab, semuanya adalah isim mustaq dan itu bisa tasrif. Sedangkan kalau isim makan sendiri itu termasuk isim mustaq. Bagaimana kaidahnya? Nah, jadi semuanya wazannya maf'alun. Jadi semua wazan itu awalnya maf'alun, semuanya maf'alun. Tetapi bisa menjadi wafilun kapan? Ini. Ketika satu berupa fi'il madi, nih wadha'a. Ya, ini wadha'a di sini
maudhi'un. Kenapa kok maudhi'un? Di sini ikut wazan maf'ilun karena berupa huruf elat di depannya. Maka pakai maudhi'un, maf'ilun. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, saro yasiru. Di sini juga termasuk maf'ilun. Kenapa? Karena ajwaf. Yang ketiga, yajlisu. Kenapa kok maf'ilun? Karena di sini fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berupa kasro. Maka harus sama, maf'ilun. Kalau tidak sama, teman-teman, tidak ikuti memenuhi syarat tadi, maka disebut apa? Sama'i. Maksudnya bagaimana? Asli orang Arab yang mengatakan sajada yasudu masjidun. Dikatakan maf'ilun. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini materinya ada di bio, Kak. Teman-teman bisa dapatkan di bio. Nanti ada latihan, ada informasi dan sebagainya kami sematkan di bio. Ya, di sini, Kak. Nanti di sini untuk mendapatkannya ada di sini. Nanti di sini ada latihan, kemudian teman-teman dapatkan materinya, informasi live dan lain sebagainya gitu. Atau ikut kelasnya teman-teman monggo. Nanti kelasnya juga dapatkan e-book yang sama, ya. Kelasnya cuma 50.000 untuk 10 kali pertemuan, bayangan. Sangat murah. Kemudian private juga bisa, teman-teman. Private 1 tutor 1 murid. Di sini teman-teman bisa daftar di situ ya. Caranya daftar, klik paling pojok atau teman-teman DM admin kami. Kalau ikut e-booknya saja langsung teman-teman klik di sini. Nah, di sini nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ya, gak bisa, Kak. Karena di sini sudah masuk ke materi yang kami buat. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang dulu boleh aja. Nah, selanjutnya, baiti di sini kira-kira menjadi apa baiti? Baiti ini kira-kira menjadi apa? Baiti kedudukannya menjadi apa? Bisa di-download. Nanti otomatis teman-teman masuk ke emailnya masing-masing. Nanti masuk ke emailnya masing-masing ya. Menjadi mubtada. Biar ilmu tuh dihargai. Menjadi mubtada. Berarti ini menjadi mubtada. Kemudian ya di sini namanya apa? Ya di sini kira-kira ya apa namanya, teman-teman? Ya di sini namanya ya apa? Ya mutakalim. Ya mutakalim, tamam. Ini namanya ya mutakalim. Ya, ini namanya ya mutakalim. Oke. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan kepemilikan itu namanya ya mutakalim wahda. Baiti, rumah. Madrasati, apa arti madrasati? Madrasati apa? Kalau baiti rumahku, kalau madrasati sekolahku, tamam. Ya, ini contoh dari lafadz yang menunjukkan ya. Baiti rumahku, madrasati sekolahku. Di sini teman-teman harus sesuai. Ketika baiti menjadi mutada, jamilun menjadi khobar dari para lafadz baiti. Sama-sama muzakkar. Baitinya muzakkar, jamilunnya muzakkar. Sama kan? Nah, ini contoh dari lafadz yang seperti itu. Kemudian baiti itu adalah rumahku, maka pakai jamilun. Kalau madrasati kira-kira pakai jamilatun atau jamilun? Kira-kira kalau di sini pakai jamilan atau jamilatun? Kalau madrasati? Jamilatun, tamam ya. Jamilatun itu kalau madrasati jamilatun. Oke, teman-teman ya. Oke, kita bahas baiti jamilun. Ini kan susunan mubtada khobar, teman-teman. Kita bahas ketika kemasukan amil nawasih. Bagaimana baiti jamilun itu ketika kemasukan amil nawasih bagaimana? Oke ya. Amil nawasih itu kan ada 3, Kak. Apa saja amil nawasih itu? Ada inna, ada kana, ada dhonna. Ya. Ini amil nawasih. Bagaimana ketika baiti jamilun, lafaz yang baiti jamilun yang biasa saja, maksudnya mubtada khobar, itu bisa kemasukan amil nawasih dan makna dan kedudukannya berbeda. Oke ya. Pertama kita kemasukan kana. Kana dan saudaranya. Oke. Apa pengamalnya kana? Tarfaul isma wa tansibul khabaro. Merofakan isim, menasabkan khabar. Contohnya seperti ini. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun di sini menjadi fa'il daripada lafaz kana. Qa'iman menjadi khabar. Kana Zaidun qa'iman. Zaid itu berdiri. Nah, kalau baiti bagaimana? Kita ubah saja. Kana baiti. Nah, rumahku kira-kira jamilun apa jamilan? Coba ditebak. Kira-kira rumahku itu indah, jamilun apa jamilan? Coba ditebak. Kana baiti jamilan. Luar biasa ya. Kana baiti jamilan. Oke, kita ganti madrasati. Kita ganti madrasati ya. Madrasati.
Kira-kira di sini pakai kanat apa kana? Fa'ilnya kana boleh saja lah. Kira-kira madrasati di sini pakai kana apa kanat? Menjadi kanat. Kenapa? Karena sama-sama muannas. Satu muannas. Nah, di sini kira-kira jamilun apa jamilatan apa jamilin? Kira-kira pakai apa di sini? Kanat madrasati jamilun apa jamilatan apa jamilin? Jamilatan, tamam. Ya. Sesuaikan ketika